Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, semoga Allah merahmati kita semua, melindungi dari apa-apa yang kita tidak kehendaki. Anak-anakku yang kusayangi, pada pertemuan kali ini berkaitan dengan sholat kewajibanku. Sholat merupakan kewajiban seorang muslim. Sholat adalah tiang agama Islam. Jika sholat didirikan, maka Islam akan berdiri kokoh. Bila sholat tidak dilaksanakan atau ditinggalkan, maka agama Islam akan runtuh. Begitulah hadis betapa pentingnya sholat. Mari kita pelajari bersama-sama. Sholat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah kamu apa arti sholat? Sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat menurut istilah syara artinya ibadah yang terdiri dari beberapa perbuatan tertentu dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut cara dan syarat serta rukun yang telah ditentukan oleh syara. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Apa tujuan melaksanakan sholat? Sholat merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia wajib beribadah kepada Allah. Manusia diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya sebagaimana dijelaskan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat 56. Sholat merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah. Melaksanakan sholat fardu dalam keadaan bagaimanapun. Meninggalkan sholat berarti meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah melaksanakan sholat fardu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Sebagai siswa, sebagai anak muslim, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tanpa ada rasa malas, tanpa ada rasa nanti dulu. Bila azan sudah dikumandangkan, maka harus bergegas untuk bersiap-siap melaksanakan sholat, karena sholat azan merupakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita umat muslim. Anak-anakku yang sayangi, itu azan merupakan panggilan. Bila azan sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semuanya kecil. Allah Maha Besar, semuanya tidak ada apa-apanya.
hikmah. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam. Sholat memiliki hikmah yang sangat besar bagi yang melaksanakannya. Perhatikan beberapa hikmah sholat berdasarkan pengamatan di rumah dan di sekolah. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang rajin melaksanakan sholat akan selalu ingat kepada Allah. Anak yang selalu ingat kepada Allah akan mendapatkan pertolongannya. Anak yang mendapat pertolongan Allah akan selamat. Nah, orang yang selalu melaksanakan sholat, maka Allah akan menolong kita, sehingga kita akan selamat, sehingga kita akan terhindar dari sesuatu yang berbahaya, terhindar dari musibah-musibah yang membahayakan. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janji Allah itu tidak akan Allah pungkiri, tidak Allah ingkari. Yang kedua, hikmah yang kedua yaitu melatih ketaatan dan kedisiplinan. Sholat melatih sikap taat dan kedisiplinan. Anak yang rajin melaksanakan sholat berarti mentaati perintah Allah. Hal itu bisa melatih anak untuk mentaati orang tua dan guru, serta disiplin di rumah dan di sekolah. Mungkin sekarang di rumah karena situasi yang seperti ini. Nah, dengan sholat selain ketaatan kepada Allah, juga kedisiplinan. Melakukan sesuatu pas dengan waktunya, sudah diukur dengan waktunya, sehingga tidak ada rasa malas untuk melakukan sholat nanti dulu, disuruh orang tua nanti dulu. Tidak ada kata seperti itu, langsung dikerjakan dengan tepat waktu. Apapun yang diberikan selalu dikerjakan tepat waktu. Yang ketiga, melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Hikmah sholat yang ketiga yaitu melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Sholat dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Mengapa demikian? Saat melaksanakan sholat, seorang muslim tidak akan ragu untuk melafalkan bacaan sholat. Ia yakin bahwa yang dibaca itu benar. Hal tersebut dapat melatih kepercayaan diri seorang muslim. Sholat juga dapat menumbuhkan sikap jujur dan tidak ada mengetahui kondisi seorang muslim yang sedang melaksanakan sholat, apakah ia berwudu atau tidak. Hanya Allah lah yang dan dirinya sendiri yang mengetahui. Karena itu sikap jujur diperlukan dalam melaksanakan sholat. Nah, di sini melatih kejujuran. Siapa yang sholat saat sholat itu sudah wudu atau tidak wudu, ini hanya Allah dan dirinya yang tahu. Orang sekelilingnya tidak tahu apakah dia berhadas kecil ataukah tidak, apakah dia sudah wudu atau tidak. Orang lain tidak akan tahu, cuma dirinya dan Allah saja. Dan inilah melatih kejujuran, melatih kejujuran kita kepada Allah dan diri sendiri. Yang keempat yaitu menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Anak muslim yang rajin melaksanakan sholat akan senantiasa mengingat Allah. Anak muslim yang selalu mengingat Allah akan selalu berbuat baik. Ia akan terhindar dari perbuatan maksiat. Orang yang selalu sholat, dia akan terhindar dari melakukan maksiat. Mau melakukan maksiat, dia tidak jadi. Dia ketika mau terbersit niat untuk melakukan kejahatan, dia tidak jadi. Itu karena rajin sholat. Sehingga perbuatan selalu diiringi dengan perbuatan yang baik, selalu senantiasa melakukan perbuatan yang baik.
Yang kelima, melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Nah, manfaat sholat melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Karena sholat sholat itu harus bebas dari hadas kecil dan hadas besar, sehingga dan bajunya harus bersih dari najis. Ini artinya melatih kita dari kebersihan, melatih kita dari menjaga kesucian, melatih kita dari hal-hal yang kotor. Kemudian kita lanjutkan yang keenam, menjaga kebersamaan. Hikmah sholat yaitu menjaga kebersamaan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah di masjid. Sholat berjamaah dapat melatih kebersamaan dan menjaga persaudaraan umat Islam. Jika kebersamaan dan persaudaraan umat Islam terjaga, maka akan tercipta hidup rukun dan damai. Nah, dengan sholat berjamaah simbol kebersamaan, simbol persaudaraan. Dengan timbul persaudaraan, maka kehidupan akan menjadi damai, kehidupan menjadi tenang, kehidupan menjadi suasananya damai dan tentram. Mungkin itu adalah hikmah yang keenam, hikmah orang melaksanakan sholat. Semoga dengan video ini anak-anakku sayang semakin gemar lagi untuk melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, baik sunnah muakkad maupun sunnah ghairu muakkad. Semoga anak-anakku selalu melaksanakan itu semua, karena sholat sunnah itu menyempurnakan sholat fardu. Ketika sholat fardu terdapat kesalahan atau terdapat kekeliruan, maka disempurnakanlah sholat sunnah tersebut. Itulah manfaat sholat sunnah, baik sunnah muakkad maupun sunnah ghairu muakkad. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ada kesalahan, kekeliruan, kekhilafan, itu datangnya dari pribadi panam yang lemah. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.